Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa rasulah. Amma ba'd. Ikhwanul kiram, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah Isra, jamaah tarawih yang sama-sama mendambakan cinta dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa, pasti kita mulai dengan ucapan syukur alhamdulillah. Syukur apa? Syukur masih sehat, syukur masih hidup, syukur masih bisa melaksanakan kewajiban di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan sampai selesai Ramadan kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian jangan sampai kita lupa sebagai penghormatan kita kepada baginda Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW. Sekirim salawat kepada beliau sebanyak-banyaknya. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini nanti kita orang-orang yang ditunggu oleh Rasulullah di depan telaga Al-Kausarnya untuk diberi minum supaya kita tidak kehausan selamanya. Karena nanti di hari kemudian Rasulullah ini menunggu kita dalam hadis, menunggu di depan telaga Kausarnya nanti. Dia akan menunggu umat-umatnya, termasuk orang-orang yang senantiasa memberikan salawat kepadanya, orang-orang yang menghidupkan dan senantiasa menjalankan sunnahnya dengan sebaik-baiknya. Apa tandanya? Sahabat bertanya, ya Rasul, bagaimana engkau bisa tahu nanti di hari kemudian bahwa itu adalah umatmu? Maka kata Rasulullah, saya tahu karena wajah mereka, tangan mereka, kaki mereka itu bercahaya. Kenapa bercahaya? Karena wajahnya senantiasa kena air sembahyang, tangannya senantiasa kena wudu, kemudian kakinya senantiasa dibasahi dengan air jenne, air wudu, air sembahyang. Sehingga dengan tanda-tanda itu saya bisa kenali mana umat saya, karena semua bekas-bekas wudu nanti di hari kemudian itu bercahaya. Jadi kalau orang muslim dia tidak kelihatan cahayanya karena tidak sembahyang. Beda. Jadi kita orang-orang Islam kelihatan nanti bercahaya luar biasa. Mudah-mudahan kita yang dikasih minum di telaga Kausar. Dan kata Nabi, ketika nanti saya berikan minuman kepada umat saya dari telaga Kausar, sekali mereka teguh, maka selamanya tidak akan kehausan kita. Subhanallah. Bapak dan ibu sekalian yang berbahagia, malam ini alhamdulillah kita sudah malam ke-22. Jadi di mana-mana Pak RW, ada juga Bapak tadi sudah sampaikan, masjid itu tambah maju. Kalau saya juga biasa sampaikan, itu masjid tambah luas. Di mana-mana itu sudah penyakit umat yang melanda. Artinya tetap ramai, hanya tempatnya saja yang pindah. Kan begitu. Jadi tempatnya saja yang pindah. Jadi mudah-mudahan kita yang tetap memakmurkan Ramadan, memakmurkan masjid ini bertahan dengan detik-detik tenaga-tenaga terakhir, sisa-sisa tenaga, sisa-sisa energi yang kita miliki, karena tinggal kurang lebih 7 atau 8 kilo lagi kita sudah finish. Jangan sia-siakan kita punya lari dari kilometer pertama sudah sampai kilometer 22 nih. Jadi ditahan sedikit. Dan saya yakin, kembali lagi saya ingatkan, malam ini kita punya puasa sudah 21, besok 22. Berarti saya yakin jemaah Masjid Al-Hijrah baca Qurannya sudah masuk juz 23 atau 22, saya yakin.
Jadi Bapak sekalian, ibuku yang berbahagia, maka tentunya sampai akhir Ramadan yang kita inginkan adalah kesuksesan. Kita ingin juara di pertandingan yang besar ini. Karena Allah memberikan juara ini bukan hanya satu orang. Siapa saja yang bisa sukses dari awal sampai akhir, dialah pemenangnya. Dan kita berharap, memang itu ada saringan-saringannya. Kita berharap kita ini semua yang hadir ini sebagai pemenang. Itu yang kita harap. Siapa itu pemenang? Pemenang itu memang susah. Ada kriterianya, ada syarat-syaratnya. Jadi kita sudah bisa lihat bagaimana saya bisa menang. Kita lihat syarat-syaratnya, kriterianya. Kalau Nabi bilang man sama Ramadana, begitu. Puasanya berapa hari? Harus 30 hari. Baru bisa dia dapatkan. Selain ibu-ibu, harus 30 hari kita laki-laki. Kemudian man kama Ramadana. Yang kedua apa? Tarawihnya juga harus 30. Dari puasanya 30, tarawihnya juga harus 30. Jadi jangan puasa 30, tarawihnya 15. Jelas itu tidak sempurna pialanya. Pasti itu tidak sempurna. Jadi tarawih harus sampai selesai. Makanya kata Rasulullah dalam hadis-hadis sahih, man kama Ramadana, siapa yang salat tarawih ma'al imam, bersama imam, ilan sarafa, sampai selesai. Jadi sampai selesai ini, sampai selesai tiap malam, dan sampai selesai nanti selesai Ramadan. Maka orang-orang yang melaksanakan tarawih seperti begini, inilah yang mendapatkan itu pahala yang besar. Itulah yang mendapatkan juara di sisi Allah Ta'ala. Jadi tarawihnya harus 30. Jadi andai kata nanti di hari ke-25 tiba-tiba ada halangan, jangan sampai putus tarawihnya. Minimal di rumah dibuat boleh tengah malam jam 2 atau jam 1. Tapi biasanya sayang kalau sudah biasa kita tarawih berjamaah seperti begini, tiba-tiba putus satu, itu seperti luar biasa. Kayak ada yang cacat, perasaan kita sudah tidak enak. Nah, kemudian yang ketiga syaratnya bagaimana? 30 juz Al-Quran juga harus selesai. Puasanya 30, tarawihnya 30, bacaan Qurannya juga harus 30 juz selesai. Itu syaratnya orang yang mendapatkan la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun ini, takwa ini artinya kemenangan. Inilah orang yang meraih itu yang namanya kemenangan. Jadi puasanya, tarawihnya, Qurannya harus 30. Nah, kemudian yang terakhir, mudah-mudahan sedekahnya, infaknya itu bisa 30 juga. Termasuk jalannya tadi, sudah ada jadwal buka puasa. Sering saya sampaikan biar tidak ada jadwal, usahakan tiap hari bersedekah di bulan Ramadan ini, jangan sampai putus. Karena Nabi sudah sampaikan, Nabi ditanya, ayu amal afdal, sedekah ya Rasul, sedekah yang mana itu paling afdal, paling utama? Apa kata Rasul? Sedekah fi Ramadan, sedekah yang kita keluarkan di bulan Ramadan, itulah yang paling mulia, itulah yang paling tinggi kata Rasulullah. Jadi kalau kita ditanya, saya di luar di Ramadan, di luar bulan Ramadan, saya bersedekah 1 juta. Kemudian di dalam bulan Ramadan, saya bersedekah 500.000. Mana yang tinggi pahalanya? Jelas yang tinggi pahalanya sedekah walaupun 500.000 nominalnya kecil dibandingkan 1 juta, tetapi sedekah itu kita keluarkan di bulan suci Ramadan, itu pahalanya lebih besar. Karena kalau di luar bulan Ramadan kita bersedekah, itu paling tinggi sampai 70.000 saja kelipatannya. Tetapi kalau di dalam bulan Ramadan,
bisa sampai 700.000 kali. Bahkan Allah jelaskan, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah bisa lipat gandakan lebih daripada 700.000 kali di bulan Ramadan ini. Begitu juga kata Nabi, sembahyang yang kita laksanakan di bulan Ramadan itu 50 kali lebih tinggi nilainya dibandingkan sembahyang di luar bulan Ramadan. Sembahyang sunat yang kita laksanakan di bulan Ramadan sama pahalanya dengan sembahyang wajib di dalam bulan Ramadan. Begitu juga kata Rasul, baca Quran yang kita baca di luar bulan Ramadan itu kata Nabi pahalanya 10 satu huruf. 10 satu huruf. Tetapi di bulan Ramadan ini baca Quran itu dilipat gandakan sampai 700.000 kali. Satu huruf pahalanya. Jadi ini yang menyebabkan karena Ramadan ini tinggi sekali. Jadi masih ada kesempatan 8 hari. Mulai besok bawa kue saja, biar banjir kue di masjid tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Hanya kalau mau dibawa pulang, kasih habis dulu buka puasa Pak Ibu. Nah ini hati-hati kita jadi pengurus. Jangan nanti orang bawa nasi dos, yang enak-enak dikasih masuk di kamar. Maaf, tapi bukan dia hijrah. Bukan dia hijrah. Ini sama dengan nanti kepengurusan zakat. Yang batalnya nanti umpamanya saya yang bawa makanan yang enak, saya beli mungkin di Golden, atau saya beli nasi dos yang ayam kampung yang 1 dos 50.000. Tiba-tiba saya buka puasa di situ tidak nampak saya punya yang saya bawa. Nah, ini yang repot. Jadi kepercayaan orang nanti hilang. Jadi silakan bawa banyak-banyak dari rumah kue di masjid. Setelah nanti orang buka puasa, dibawa pulang ke rumah masing-masing tidak apa-apa. Tinggal dikasih baku tukar-tukar kue tidak apa-apa. Yang penting sesudah orang sudah iftar. Karena ada juga kebiasaan orang dari rumah dia bawa teh itu 5 biji dia bawa dalam piring. Belum buka puasa dia bawa pulang piringnya 12 marongko dia bawa pulang. Lebih banyak dia ambil daripada dia bawa. Selesaikan dulu orang buka puasa. Karena kita beralasan begini, orang buka puasa hanya 20. Ya kan kita kadang beralasan orang buka puasa hanya 20 orang. Kue itu 100. Bukan itu maksudnya. Inilah kata Nabi dalam hadis-hadis sahihnya, usahakan makanan kamu dipegang orang-orang yang bertakwa. Usahakan makanan kamu itu dipegang sama orang-orang bertakwa. Apa maksudnya? Makanan-makanan roti, kue yang Bapak Ibu bawa di masjid itu ditaruh semua. Setelah itu kita duduk rame-rame. Orang yang duduk ini orang yang bertakwa, orang yang sembahyang, orang yang puasa, orang yang baca Quran. Ini orang tua kita dulu, tomo-toata rioloe, ada tahu. Karena ini namanya barakah. Sudah ini maksudnya berkah. Ini yang namanya barakah. Kenapa? Karena ini makanan sudah bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Karena kalau kita itu bersedekah, Nabi sudah ajarkan agama. Ada uang, tapi terbatas. Siapa yang harus saya kasih? Si A orang Islam, si B orang Islam. Si A sembahyang, si B tidak sembahyang. Yang dikasih orang yang sembahyang. Itu dulu. Begitu juga aturannya distribusi zakat. Didahulukan orang yang bertakwa kalau sama-sama miskin. Dahulukan orang yang bertakwa kalau sama-sama miskin. Karena orang yang bertakwa kalau kita kasih, dia makan, kemudian dia sembahyang, kita kasih dia baju, dia pakai sembahyang, dikasih sarung, dia pakai sembahyang. Itu selama dia pakai, orang yang memberi dapat juga pahalanya. Tapi kalau orang kepala batu dikasih, orang yang tidak sembahyang dikasih, tidak ada nilai apa-apa, sekedar kita dapat sedekah habis. Tidak ada nilai amal jariahnya. Kenapa? Karena dia tidak taat kepada Allah, dia tidak memanfaatkan itu barang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi masih ada 8 hari, ibu bawa kue terus. Tidak usah lihat nilai-nilai yang dijadwal. Bawa kue, kesempatan itu. Karena dia kita mau bawa itu dalam kotak 1 kontainer habis lebaran, tidak sama nilainya. Tidak sama nilainya ini.
Makanya dalam hadis Nabi apa? Walau bitamrin, walaupun satu korma, satu biji al-habbi, satu biji korma kata Nabi. Walau bijuatin mimain, walaupun hanya seteguk air. Coba, karena apa nilainya Ramadan? Jangan juga bawa 2 gelas besok hanya satu. Maksudnya itu gambarannya supaya kita bersedekah di bulan Ramadan. Jangan juga beli korma 1 kilo, dan ada yang ada Bapak Musa bilang 1 biji saja. Dikasih 1 biji. Jadi kesempatan masih ada 8 hari. Tolong bersedekah sampai selesai ini, tidak main-main ini. Tidak main-main. Ketika makanan kita dimakan sama orang sembahyang, apakah hanya sampai ketika dia sembahyang, hanya sampai di situ saja? Tidak. Rasulullah sudah jelaskan bahwa setiap orang yang sembahyang, ketika dia injak itu tanah, tanah yang tidak diinjak itu merasa iri. Merasa iri. Bapak-bapak yang jalan kaki dari rumah datang kemari, mana tanah yang bapak tidak sempat injak, itu nanti menyesal di hari kemudian. Kenapa Pak RW tidak injak saya untuk ke masjid? Coba lihat. Begitu juga sampai kotoran, kita masih dapat pahala. Ketika kita kasih dia makan, sampai dia merah, bukan hanya sembahyang, sampai dia keluarkan itu jadi kotoran. Dia keluarkan itu jadi kotoran. Kotoran ini nanti bersaksi di hari kemudian. Kenapa? Saya ini kotor, tapi saya sudah dimakan oleh orang yang sembahyang. Saya sudah dimakan oleh orang yang berzikir, orang-orang yang puasa. Mereka bangga walaupun mereka kotoran. Kenapa? Karena mereka keluar dari orang-orang yang bertakwa. Jadi tidak main-main kita ini orang bertakwa. Inilah kata Nabi, orang Islam, orang bertakwa itu mulia. Walakad karamna ibnu Adam, manusia itu mulia kalau dia takwa kepada Allah. Karena manusia itu ada artinya karena takwanya. Jadi mudah-mudahan kita dapat semua sampai Ramadan. Saya kesempatan 30 hari puasa, 30 hari tarawih, 30 juz Quran, 30 hari harus bersedekah. Jadi hitung-hitung saja ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau ada merasa dalam 1 hari tidak ada saya bersedekah, di keadaan memang tidak apa-apa. Ya tidak apa-apa. Jadi sudah boleh ini, masih ada 8 hari. Uangnya sudah budgetnya sudah boleh dipisahkan memang berapa? 20.000 1 hari untuk sedekah, 30.000. Makanya kalau ada orang datang di rumah atau di tengah jalan, tidak usah diinterogasi. Bukan polisi kita. Sedangkan polisi saja ada bagiannya interogasi, tidak semua. Tidak usah ditanya-tanya orang. Sebenarnya apa kata Imam Al-Ghazali? Ketika datang orang meminta sesuatu sama kalian, katanya, maka kalian harus bersyukur sama orang tersebut, karena orang tersebutlah yang menyebabkan harta Anda itu jadi kekal abadi. Makanya itu tidak dianjurkan. Kalau kita memberi, jangan mengharapkan terima kasih dari orang. Inilah kata ayat, wa yut'imuna ta'ama ala hubbi miskinan wa yatiman wa asiran la nuridu minkum jazaa'a wa la syukura. Begitu juga kita terima zakat. Kalau kita panitia terima zakat, datang orang bayar zakat, jangan kita panitia sampaikan kepada orang terima kasih. Tidak boleh. Yang harus mengucapkan terima kasih orang yang bawa zakat, karena melalui kita zakatnya itu nanti tersalurkan dengan baik. Karena zakat itu adalah kotorannya. Zakat itu adalah sesuatu yang tidak bersih dari hartanya. Jadi jangan kita panitia hanya wajib untuk mendoakan ajarakallah atau Allahumma salli alaihim, semoga Allah beri balas, semoga Allah berkahi hartamu, itu saja. Tidak boleh kita bilang terima kasih Pak, tidak boleh. Lapas zakatnya itu hanya saya sudah terima zakat Bapak, dan kami sebagai amil akan salurkan zakat Bapak kepada orang yang membutuhkan. Begitu saja kita sampaikan. Jadi jangan juga datang orang berzakat tidak didoakan, tidak boleh. Tapi saya yakin kalau alhamdulillah mantap, kalau lebih lagi doanya. Orang yang bawa zakat harus didoakan. Nah, ini sudah bertepatan akhir-akhir untuk Ramadan, harus kita keluarkan zakat. Jangan dia datang bayar zakat bawa beras, harus itu suruh.
kampung sudah baku tahu kan sudah aman. Oh ini bapak yang bawa zakat termasuk dalam miskin. Jadi dicatat memang di kode supaya nanti ketika penyaluran dikasih lagi sama. Karena zakat fitrah itu di lokasi situ dulu dikasih. Di lokasi tidak tempat juga. Kemudian jangan lupa doakan orang. Jangan hanya terima zakat di tengah jalan. Doakan suruh dulu, doakan orang, itu perintah Al-Quran. Harus didoakan orang yang membawa zakat. Nah, kemudian yang terakhir, zakat fitrah jangan sekali-kali dipakai untuk pembangunan masjid. Untuk zakat fitrah karena harus dihabiskan sebelum hatib naik mimbar. Kalau urusan zakat mal silahkan, ada jangka waktunya 1 tahun boleh diolah, apalagi kalau bisa dijadikan modal untuk masyarakat, kelebihan, artinya saling dipinjam untuk modal, kembalinya juga sama. Jadi tidak ada ribanya, itu boleh selama 1 tahun zakat mal boleh diolah, tidak ada masalah untuk produktif. Karena kalau zakat fitrah hanya untuk konsumtif saja, untuk makanan di hari lebaran, supaya orang-orang yang tidak ada bisa juga mereka makan seperti mana kita. Itu maksudnya zakat fitrah. Kemudian kalau bagi zakat fitrah, jangan juga dikasih orang hanya 2 kilo kasih. Kecuali memang zakatnya yang diterima tidak banyak, yang mau dikasih banyak ya. Kalau memang ada orang di sini pakai uang zakatnya, jadi tolong disesuaikan. Boleh juga diberikan sembako, tidak apa-apa, supaya dia bisa memasak di hari lebaran. Kalau dikasih beras 50 kilo, tidak mungkin mau makan beras di hari lebaran. Jadi diatur saja, kira-kira untuk hari lebaran 2 hari 5 kilo cukup. Tambah minyak kelapa, kira-kira sembako apa lagi yang paling penting. Atau ada uang ayamnya, ditambah dengan uang ayamnya. Kalau memang ada yang berzakat pakai uangnya dipakai, dikasih untuk uang lauknya. Karena beda itu, kalau di zaman Nabi korban tidak apa-apa. Korban tidak pakai sayur kelor, korban tidak pakai dabu-dabu, tidak pakai sambal. Itu pun dulu di zaman Nabi itu jadi makanan pokok. Sekarang orang Arab, Pak RW, tidak makanan pokoknya lagi korban. Sudah seperti kita makanan santai. Semua orang Arab sekarang makan nasi juga. Hanya beda, nasi kita pendek-pendek, nasi orang panjang-panjang, sesuai body. Nasi India itu panjang. Ya nanti kalau yang sudah haji dengan umrah, apalagi yang sudah ada 2-3 kali, coba lihat apa nasinya panjang-panjang. Jadi sekarang hampir korma itu sudah bukan jadi makanan pokok juga sama orang Arab. Orang Arab lapar dia kalau tidak makan nasi sekarang. Lain di zaman Nabi. Jadi karena ini makanan pokok kita beras, harus ada sayurnya, harus ada lauk pauknya, boleh dicampur-campur, bisa zakat diberikan minyak kelapa, boleh zakat fitrah. Yang tidak boleh, jangan zakat fitrah dipakai beli semen, untuk bangun kubah, untuk bikin WC. Jangan, tidak boleh. Kalau zakat mal masih ada ulama bilang boleh, masih ada tidak, silahkan. Tetapi kalau zakat fitrah tidak boleh dipakai untuk pembangunan. Inilah kira-kira yang bisa kami sampaikan. Kita sudah bicara gado-gado lebih dari 10 menit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati semua kita ini. Yang kami harap, kemudian mudah-mudahan jamaah hijrah Allah Subhanahu wa taala berikan semua yang namanya takwa. Masih ada waktu kita untuk dapat Lailatul Qadar. Yang terakhir itu sebenarnya Lailatul Qadar. Sudah habis kita punya waktu. Yang tidak mampu itikaf full, jelas saya juga, kita semua tidak mampu itikaf full, minimal ibu-ibu tolong izinkan suaminya kalau sudah jam 2, jam 1 dilepas saja suaminya dulu ke masjid sembahyang. Iya, sembahyang nih. Nanti lagi urusan nanti habis lebaran masih panjang. Ini Lailatul Qadar. Karena kalau suaminya dapat Lailatul Qadar, ibu juga pasti dapat. Nah, jadi akhir-akhir Ramadan ini banyak-banyak itikaf. Ini masih terbuka terus. Alhamdulillah. Datang saja tidak mampu itikaf full 10 hari. Tidak mampu juga 1 hari full di masjid. Hanya mampu saya apa? Hanya saya mampu datang jam 2, saya sambung taraweh. Boleh, datang saja jam 2. Jam 2 pulang jam 3. Ini makan sahur. Cepat lagi datang di masjid. Karena kalau air-air begini, kalau Aisyah bilang, mi'zaru, hadith mi'zar, syahda mi'zaru. Rasul dia ikat pinggangnya, sarungnya, celananya, dikasih kencang. Jadi tafsirkan sendiri kira-kira bagaimana. Nah, itu yang terbaik. Kita siapkan waktu untuk Allah dulu.
minimal datang di masjid 1-2 jam tengah malam. Siapa tahu bersama itu puncaknya Lailatul Qadar itu turun dan kita minta doa. Paling tidak Allahumma inna ka'fun tuhibbul afwa wa'fu anni. Ya Allah, Engkau cintai orang yang meminta maaf. Engkau maha pemaaf, ampuni saya. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzah. Allahumma musta'an al-afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.